Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi HP Redmi 13C yang kendalanya mati hidup di logo Mi seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, let's go. Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengatasi HP Redmi 13C yang kendalanya mati hidup seperti ini teman-teman ya. Bisa dilihat ya, dari awal tadi kita hidupkan posisinya hanya mentok di logo Mi lalu mati lagi teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, penampilan atau penampakan dari tombolnya di sini rusak ya. Nah ini kebetulan ini untuk tombol volumenya pecah, namun untuk tombol powernya aman ya. HP dalam kondisi restart seperti ini atau mati hidup ini biasanya ada beberapa kendala ya. Bisa dari tombol ataupun dari baterai teman-teman. Oke, sekarang kita tes sambil kita cas apakah mau hidup. Jika mau hidup berarti tombolnya aman ya teman-teman ya. Kita tes, kita cas dulu ya apakah dia mau hidup ya. Oke, kita tunggu, masih proses loading ya. Jadi biasanya itu ya teman-teman ya, antara tombol power atau fleksibel on off itu, atau bisa juga baterai, atau bisa juga minta di flash, atau bisa juga mungkin MMC-nya ya atau IC-nya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, setelah kita cas ternyata di sini tampil Xiaomi HyperOS ya teman-teman ya. Berarti HP ini akan hidup setelah kita cas. Kita tunggu apakah, nah ini bisa kita lihat ya, di sini HP-nya mau hidup setelah sambil kita cas ya teman-teman ya. Sekarang coba sambil kita mainkan ya, kita terangkan dulu layarnya, ini sangat gelap sekali ya. Oke, bisa kita lihat ya, di sini HP hidup normal, bisa disentuh juga ya. Dan bisa kita lihat di sini ya, sebenarnya baterainya itu masih full ya. Nah ini bisa terlihat jelas ya, ini baterainya masih ada isinya 94% ya. Namun walaupun isinya 94% tadi tanpa kita cas dia nggak mau hidup ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes buat scroll atau buka video atau TikTok ya. Kita tes, kita putar TikTok atau video sambil kita cas ya teman-teman ya. Kata orangnya sih seperti itu ya, HP ini hanya bisa hidup kalau sambil dicas ya. Dan di sini benar ya, setelah kita cas dia bisa mau hidup ya teman-teman ya. Oke, kita cari dulu ya, kita buka-buka dulu TikTok apakah dia normal untuk memutar TikTok, dan nanti akan kita tes, kita cabut casannya apakah nanti tetap hidup atau HP-nya langsung mati. Kita tunggu saja. Oke, di sini tidak berputar, mungkin paketnya habis, jadi kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi teman-teman ya. Untuk ngetes saja ya, apakah benar HP ini nanti bisa hidup untuk memutar video atau TikTok ya. Kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi. Oke, kita masukkan dulu password dari WiFi nya. Selanjutnya setelah terhubung langsung saja kita tes untuk memutar video di TikTok ya, atau Facebook atau YouTube juga sama aja ya. Intinya seperti itulah ya kendalanya. Kata orangnya itu hanya bisa hidup atau hanya bisa untuk memutar video di TikTok kalau sambil dicas ya. Kita tunggu ya, masih proses ini. Kita tunggu sebentar. Nah ini bisa kita lihat di sini sudah bisa untuk memutar TikTok ya. Oke, kita coba scroll dulu. Nanti akan segera kita cabut ya, kita tes, kita cabut casannya. Apakah nanti tetap hidup atau HP-nya langsung mati. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya, masih stuck ini. Masih macet posisinya. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Oke, kita tunggu. Nah ini sekarang kita tes, kita coba kita cabut casannya teman-teman ya. Kita tunggu apakah tetap hidup. Nah ini bisa kita lihat di sini HP langsung mati setelah casannya kita cabut, dan bisa kita lihat ya di sini baterainya langsung drop ya. Padahal tadi sudah kita lihat yaitu isi baterainya masih 94% ya. Oke, jadi bagaimana cara mengatasinya? Pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like,
di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, langsung saja ya, bisa kita lihat di sini setelah kita cabut masih ada penampakan 94%. Langsung saja kita keluarkan dulu untuk tempat kartunya. Selanjutnya kita bongkar-bongkar HP-nya. Kita buka backdoornya menggunakan plat tipis seperti ini. Bisa dibantu juga menggunakan minyak kayu putih ya, agar mempermudah untuk melunakkan lemnya. Oke, setelah dapat celah seperti ini tinggal kita seset menggunakan plastik tipis atau bekas alas dari anti gores ya. Kita tambahkan minyak kayu putih ya teman-teman ya, untuk mempermudah melunakkan lem dari backdoornya. Oke, kita kasih sedikit seperti ini, lalu kita ratakan. Selanjutnya kita seset ya. Ini untuk mencari celah saja kita gunakan plat tipis seperti ini. Oke, setelah ada celah bisa kita bantu menggunakan plastik bekas alas dari anti gores ya, atau tempered glass ya. Selanjutnya setelah ada celah ya tinggal kita seset saja terus ya. Kita putar terus hingga backdoornya terbuka. Hanya seperti ini saja ya untuk proses pembukaannya. Nanti segera kita buka-buka bautnya setelah terbuka backdoornya. Oke, kita percepat saja ya untuk proses pembukaannya, sekaligus kita buka-buka bautnya teman-teman ya. Kita percepat videonya ya biar tidak kelamaan untuk proses pembukaannya. Oke, setelah terbuka kita angkat middle frame-nya ya. Tetap pelan-pelan karena masih ada fleksibel dari sidik jari. Nah, ini kebetulan sudah terlepas fleksibel dari sidik jarinya ya teman-teman ya. Oke, nah ini ya. Selanjutnya kita bisa fokus pada baterainya. Kita lepaskan konektor baterainya. Kita tes, kita sambil pasang. Selanjutnya kita tes dulu ya. Kita hidupkan tanpa backdoor, apakah bisa hidup atau tetap saja mati. Kita coba saja untuk memastikan saja teman-teman ya, apakah mau hidup atau tetap saja mati. Oke, sepertinya mati, tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ada tampilan sama sekali di layarnya. Selanjutnya langsung saja kita fokus pada baterainya teman-teman ya, karena memang yang tidak ada tampilan sama sekali ya. Nah, ini mati ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita fokus pada baterainya teman-teman ya. Kita coba kita jumper fuse pada baterainya ya. Oke, kita buka dulu untuk solasi anti panasnya yang warna kuning ini ya. Sebenarnya kalau mau enak itu dilepas baterainya teman-teman ya, biar lebih leluasa untuk saat pensolderan. Namun posisi seperti ini sebenarnya juga bisa ya, namun agak sempit sedikit ya. Oke, kita bisa fokus pada fuse-nya ya. Oke, kita lepaskan dulu ini untuk penutupnya, penutup dari PCB baterainya teman-teman ya. Soalnya ini secara fisik ini baterainya masih sangat bagus, tidak ngembung ya. Oke, ini adalah penampakan dari fuse baterai dari HP Redmi 13C ya. Oh iya, untuk HP Redmi 13C ini menggunakan baterai dengan kode BN5G ya. Jika baterai kalian sudah gembung atau ngedropan langsung saja diganti ya. Oke, dan ini adalah penampakan fuse dari HP Redmi 13C. Nah, ini ya teman-teman ya penampakan dari fuse-nya. Oke, kita fokuskan dulu ya. Ini nanti tinggal kita jumperkan saja langsung ya, kita solderkan saja langsung. Nah, ini adalah fuse dari HP Redmi 13C atau untuk kode baterainya BN5G. Ini tinggal kita jumperkan langsung ya menggunakan kawat jumper. Nah, ini oke, langsung saja ya kita proses, kita jumper menggunakan kawat jumper. Oke, kita fokuskan dulu ya. Ini sangat mudah sekali ya. Nah, ini tinggal kita satukan saja ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP Redmi tipe lainnya atau bahkan merek lainnya ya, misalnya Oppo, Xiaomi, Vivo, Infinix. Sangat sering terjadi seperti ini teman-teman ya. Jika memang fisiknya secara fisik baterainya masih bagus atau sebelumnya itu masih awet ya, kalian jumper saja seperti ini ya. Kalau ada sih saran saya diganti saja fuse-nya teman-teman ya. Namun walaupun jika tidak ada, kalian bisa jumper saja menggunakan kawat jumper atau dilangsungkan juga bisa ya. Oke, kita jumper langsung menggunakan kawat jumper seperti ini teman-teman ya. Langsung saja kita jumperkan, kita kerik dulu untuk kawat jumpernya teman-teman ya. Ini sangat sering terjadi ya untuk di HP Android. Jika kendala HP kalian seperti ini, ciri-cirinya ya, bisa hidup kalau sambil dicas, namun jika casannya dicabut dia mati.
berarti itu rata-rata fix ini adalah fuse dari baterainya ya. Atau kalian bisa ganti saja baterainya langsung ya, jika memang sudah ngedropan nih teman-teman ya. Oke, langsung saja kita jumperkan ya. Hanya seperti ini saja untuk prosesnya, sangat mudah sekali teman-teman ya. Siapa tahu HP kalian terjadi seperti ini dan ingin belajar sendiri atau ingin nyoba jumper sendiri, hanya seperti ini saja prosesnya ya. Yang penting harus tetap hati-hati saat proses ya. Kita potong setelah kita jumper. Oke, sangat cepat sekali, hanya seperti inilah prosesnya. Nah ini adalah fuse yang kita jumper atau yang kita satukan ya. Hanya seperti ini saja teman-teman ya. Oke, jelas ya. Ini sangat jelas sekali, hanya seperti ini saja. Selanjutnya kita rapikan serapi mungkin seperti sedia kala ya. Kita tutup kembali, kita tutup menggunakan solasi yang warna kuning itu atau anti panasnya ya. Kita kembalikan semua, kita rapikan serapi mungkin ya. Ini kita pasang lagi untuk pengamannya dan kita tutup solasinya kembali ya. Pokoknya harus tetap hati-hati teman-teman ya. Kita kembalikan seperti sedia kala. Selanjutnya langsung saja kita tes, kita hidupkan. Apakah sudah berhasil, tidak mati walaupun tidak sambil dicas ya. Oke, langsung saja kita tes, kita hidupkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa hidup atau sama aja seperti tadi mentok di logo Mi? Kita tunggu saja ya. Kita tunggu sebentar sambil kita tunggu, sambil kita pasang-pasang. Oh iya, ini fleksibel dari sidik jari. Posisi saat kita pasang HP-nya sudah hidup, jadi nanti harus kita restart ya. Kalau posisi hidup baru kita pasang, itu harus kita restart nanti ya teman-teman ya. Oke, nanti kita pasang, kita tes dulu apakah mau hidup. Nah ini sudah ada tampilan Xiaomi HyperOS, berarti sudah menandakan HP ini akan hidup. Langsung saja kita pasang. Nanti setelah hidup nanti kita restart ya, karena posisi kita pasang sidik jarinya posisinya sudah hidup ya. Nanti jangan kaget jika kalian masangnya sudah posisi hidup, jadi harus di restart dulu ya. Kalau nggak di restart nanti nggak berfungsi ya. Oke, bisa kita lihat di sini sudah aman, HP sudah hidup tanpa restart, tanpa kita cas ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes, kita buka TikTok. Apakah sudah bisa untuk scroll TikTok? Ini tanpa kita cas ya teman-teman ya. Bisa terlihat jelas ini posisinya hidup ya. Kalau tadi kan hanya bisa hidup kalau sambil kita cas ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar ya, masih stuck di logo TikTok. Mungkin lagi berat ini karena baru hidup ya. Kita tunggu sebentar ya, masih proses. Nah ini bisa kita lihat sudah bisa hidup ya, sudah aman. Nah ini aman tanpa kita cas, bisa untuk memutar video di TikTok ya teman-teman ya. Oke, aman ya, tidak mati HP-nya ya. Oke, jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi HP Redmi 13C yang kendalanya itu bisa hidup kalau sambil dicas, namun jika casannya dicabut dia langsung mati ya. Jadi kendalanya bukan di tombol on off-nya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu di pengaturan. Lalu kita buka tentang ponsel atau perangkat. Nah ini bisa kita lihat di sini untuk tipenya Redmi 13C teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Dan buat kalian yang mengalami kegagalan atau ingin bertanya seputar HP, monggo di follow ya. Untuk akun Facebook kita namanya sama ya, akun Facebook, akun TikTok namanya sama ya teman-teman ya, Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, ini aman semua, tombolnya juga aman ya, jadi bukan dari tombolnya teman-teman ya. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat ya. HP sudah aman dan tidak mati lagi teman-teman ya. Gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.